Hmm, udah, aku udah makan. Mau kamu masakin? Enggak deh, aku udah kenyang. Oh, apanya? Enggak sih. Kenapa emangnya? Aman. Iya bener aku udah makan. Gak ada ini sih. Oh, itu. Enggak. Udah aku juga. Aku sempat beli juga tadi. Iya pas kamu keluar. Gak mau nungguin kamu masak gitu. Enggak sih. Ngapain aku nungguin kamu masak? Masakan kamu enak-enak aja sih sebenarnya. Gak ada masalah kok. Iya, enak-enak aja. Dimasakin apa? Dimasakin lagi gitu. Enggak deh kayaknya. Udah cukup. Udah cukup kamu masakin aku. Aku beli sendiri kok bisa. Gak usah kamu repot-repot masakin aku. Aman. Iya. Gak ada yang perlu kamu ribetin. Kamu gak perlu masak-masak yang gimana-gimana buat aku. Masak aja buat diri kamu sendiri. Aku bisa beli sendiri atau aku masak sendiri. Gak apa-apa. Bisa kok aku. Aku kenapa? Gak ada sih. Gak ada masalah sih sebenarnya. Aman kok. Gak ada masalah yang gimana-gimana sih. Aman. Mm-mm. Aku pas kamu pergi ngapain? Ini depan komputer. Paling tadi sempet ini aja sih. Jalan biasa, jalan sore. Iya. Enggak ada masalah. Maksudnya? Masalah sama kamu? Ada. Kenapa aku nggak mau cerita? Ya pakai aja otak kamu. Punya otak kan? Emang emang kenapa? Aku ngomong gini, nyakitin, nyakitin tiba-tiba. Kamu nggak nyadar, kamu nyakitin juga. Sayangnya kamu nyakitin kayak gitu nggak ada rasa sih sama aku. Kamu lahir ke dunia ini punya otak kan, punya pikiran, bisa dipakai kan. Dengar, emang kamu tadi nggak jalan sama mantan kamu? Emang aku nggak tahu. Iya, mantan kamu yang udah lama. Cuman mantan tetaplah mantan kan. Kekurangan teman. Tadi aku minta ikut. Aku nggak sibuk kerja. Aku tadi minta ikut. Kamu nggak ngasih. Oh ya udah. Kamu kira Instagram kamu nggak nyangkut di HP ku?
Emang kamu kira aku nggak tahu close friend Instagram story kamu tuh kamu foto? Akunya sih jalan bareng teman-teman ya. Tapi kamu sama mantan kamu berdua doang. Nggak ada teman lain. Ada ya, tapi aku nggak lihat. Instagram story kamu tuh sampai banyak tuh. Berapa slide ya? 5. Nggak ada satupun teman lain selain mantan kamu itu. Gimana? Mau bohong lagi? Mau ngeles? Instagram kamu nyangkut? Hmm? Katanya jalan bareng teman-teman kamu rame. Tapi kamu sendiri. Berdua maksudnya. Nggak rame-rame tuh. Gimana? Enak ya? Udah nikah, jalan sama mantan. Enak banget. Enak nggak? Ya, minta maaf. Nggak butuh aku minta maaf kamu. Pergi. Aku bilang pergi. Pergi. Ngapain kamu nangis? Ngapain kamu sedih kayak gitu? Tadi pas jalan nangis gak? Mikirin aku gak? Enggak kan? Oke, makasih udah jujur. Kamu bilang aku gak perhatian akhir-akhir ini. Kurang perhatian apa aku? Tadi aku mau jalan bareng kamu gak ngasih, pantesan sama mantan kamu. Biasanya kamu ngasih aja, dan sama teman-teman kamu, tumben. Agak aneh aja sih. Jadi gimana jalan sama mantannya? Enak ya? Nggak gitu. Nggak gitu gimana? Maksudnya? Nggak bermaksud. Hmm, nggak bermaksud tapi jalan berdua. Sekali lagi, aku tekanin. Punya otak. Di kepala kamu ada otaknya loh. Itu bisa berpikir. Sesimpel, kamu udah nikah, seharusnya kamu nggak jalan sama cowok lain. Even itu mantan kamu. Ya, nggak harus mantan sih. Even itu teman kamu. Nggak seharusnya kamu juga jalan sama mantan kamu. Berdua doang. Kalau rame-rame, oke lah. Itu nggak ada masalah sama aku. Kalau berdua doang, kamu kira aku nggak tahu kalian kemana? Mau bioskop berdua? Menangis? Mau aku lanjutin? Iya, nggak. Kamu Insta story nge-hide aku, close friend, nggak ada aku di situ. Tapi aku bisa lihat kamu megang tiket bioskop berdua, pegangan tangan. Terus kamu nyender-nyender ke bahu dia. Emang aku nggak tahu? Minta maaf, nggak bakal ngulangin. Omongan kamu nggak bakal aku percaya lagi. Fungsi mulut kamu tuh nggak ada gunanya. Tuhan ngasih kamu mulut untuk berkata yang baik, untuk berfungsi, berguna buat sekitar, untuk menyampaikan informasi yang benar. Tapi mulut kamu, bagi aku ya, mending gak usah punya mulut. Nggak perlu kamu pakai mulut kamu tuh buang aja. Atau kasih ke orang yang membutuhkan mulut kali ya. Ada donor mulut, nggak tahu. Mending donorin, kamu nggak usah ngomong. Karena omongan kamu nggak ada yang bisa aku percaya. Dan satu lagi, otak kamu dipakai untuk berpikir. Ya, jangan ngerasa kamu minta maaf itu bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalahnya cuma satu. Gak perlu aku sebut lah ya. Udah, kamu paham harusnya. Apa? Kamu masih nanya apa? Kamu gak paham apa gimana?
Masih nanya apa gitu? Kamu masih nanya apa gitu? Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu gitu. Kamu banyak pura-puranya soalnya. Jadi mulut kamu tuh, kata-kata yang kamu keluarkan dari mulut kamu tuh nggak ada gunanya. Termasuk dengan sok nggak ada kesalahan dengan bilang datang-datang, kamu kok nggak mau aku masakin? Dengan kayak gitu, atau kamu harusnya bisa berpikir dengan jernih gitu. Dengan kamu nanya kayak gitu, itu udah salah sih. Pura-pura sok peduli. Aku nggak makan juga seharian, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak jalan sama mantan kamu, itu nggak jadi masalah buat aku sih. Nggak usah masuk juga nggak apa-apa. Yang penting kamu jalan, benar-benar jalan gitu sama teman-teman kamu, ya nggak ada masalah sih. Itu misalnya case perbandingan ya. Tapi kalau kayak gini, kecewa gue sama kamu. Minta maaf kamu dengan ngasih aku apa, dengan kamu melakukan apa, itu nggak bisa. Itu nggak menutup apa ya? Itu nggak bakal bisa menutup kesalahan yang udah kamu lakukan gitu. Kalau kamu bilang aku sakit hati, ya mungkin sebutannya sakit hati, cuman ini udah nggak berasa apa-apa sih. Nggak ada rasanya. Nggak perlu aku sedih, nggak perlu aku nangis-nangis kayak kamu sekarang sampai keluar air mata kayak gitu, banyak sember gitu. Kamu satu lautan, kamu pakai air mata kamu juga nggak bakal kamu bisa aku maafin. Maaf ya. Jadi lain kali pakai otak kamu, berpikirlah dengan jernih. Sebelum melakukan sesuatu tuh, coba pikir ulang 2 kali, 3 kali. Jadi kemungkinan kamu buat salah itu bisa diminimalisir gitu. Masalahnya, Instagram kamu nyangkut. Dan itu adalah hal yang aku benci, itu kamu nge-hide aku. Yang aku tahu sendiri. Paham kamu? Sampai sini paham? Paham atau enggak? Paham atau enggak? Kamu paham? Gak usah paham juga sih. Gak berguna juga. Jadi, kalau kamu ngerasa kamu adalah orang yang baik di mata orang lain, itu nggak jadi masalah buat aku. Cuman kalau kamu ngerasa nanti keluarga terdekat kamu terutama nyala-nyalain aku dan mereka bakal ngomong langsung ke aku yang ngomong ke mereka langsung. Aku yang nyelesain masalahnya. Mau kamu rubah cerita kek, mau kamu ganti-ganti cerita kayak kamu nonton ASMR kayak gitu-gitu, aku nggak peduli. Aku yang ngomong langsung. Bahkan teman-teman deket kamu nanti nanya dan nyalain aku misalnya gitu, itu nanti urusan aku. Karena aku tahu beberapa kali kan aku terus kan, selalu disalah-salahin. Sekarang gantian rasanya. Rasain enaknya nggak enak. Paham nggak? Rasain rasanya nggak enak. Rasain rasanya nggak nyaman, rasain rasanya nggak enak. Paham? Sampai segini paham? Paham nggak? Nggak mau apa? Nggak mau pisah sama aku, mau dijelasin semuanya. Apa yang mau kamu jelasin? Kamu ngejelasin sampai mulut kamu berbusa pun, aku udah ngeliat pakai mata aku sendiri. Gak perlu bukti-buktian lah ya. Aku ngeliat sendiri. Jadi istirahatlah, tidurlah. Aku mau lanjut kerja.